Saudara-saudara, masuklah kita ke pertemuan yang keempat dalam design thinking. Dalam pertemuan terdahulu sudah diberitahukan elemen-elemen yang penting atau kemudian kita sebut sebagai prinsip-prinsip yang penting dalam design thinking. Nah, setelah keluar prinsip-prinsip utamanya, elemen-elemen utamanya, keluarlah berbagai jenis metodologi design thinking yang dikenal. Ada yang namanya frog cat, ada yang namanya IDEO-AD, ya macam-macam. Dan salah satu yang paling dikenal orang dan dipergunakan adalah model yang dibuat oleh Stanford University School of Design. Nah, bagaimana Stanford menggunakan pendekatan design thinking? Seperti yang dikatakan tadi, Stanford itu memiliki 5 tahapan. Ya, tahapan pertama yang dikatakan sebagai tahapan empathize, ya, empathize, membangun empati dengan orang lain. Jadi, seandainya saya jadi orang lain yang akan menggunakan produk yang saya rancang, kira-kira apa yang diinginkan? Ya, empati kepada pengguna itu adalah langkah pertama dalam model Stanford. Ya, jadi being empathize dengan orang lain itu yang pertama. Kalau sudah kita berempati dengan calon pengguna dari hasil kita, maka kita mencoba mendefinisikan kayak apa rancangan kita tadi. Seperti apa yang ingin kita buat. Kita coba definisikan. Berarti mereka butuh ini, ya produknya seperti ini, fitur-fiturnya seperti ini, kalau perlu warnanya seperti ini, penggunaannya untuk ini, fungsinya dan lain sebagainya. Kita coba definisikan sedetail mungkin. Langkah kedua adalah define. Ya, tadi pertama empathize, kedua define. Baru yang ketiga yang namanya ideation. Apa itu ideation? Kita keluar dengan berbagai ide untuk menghasilkan sesuatu yang sudah didefinisikan tadi. Ya, dengan berkaca pada definisi, berbagai ide keluar. Ide A, ide B, ide C, ide D. Nah, baru setelah ide-ide itu keluar, ya, ide itu kita share ke orang lain, kita pilih ide yang menurut kita, menurut kelompok, menurut orang yang kita ajak diskusi, yang paling mendekati dengan definisi tadi. Nah, masuklah kita ke tahap yang keempat, yang disebut dengan membuat prototipe berbasis ide yang sudah dipilih. Nah, tadi dalam membuat prototipe, kita membuat contoh, membuat mock-up, membuat sampling, gitu ya, sesuai dengan ide yang terpilih tadi. Baru setelah prototipe jadi, kita ngapain? Kita lakukan uji coba atau tes. Dan sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan terdahulu, hasil tes biasanya tidak langsung jadi, tetapi harus direvisi dan secara iterasi balik lagi ke yang pertama, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan tes. Berempati, mendefinisikan produk, keluar dengan ide, buat prototype, dan uji coba. Nah, itu punyanya Stanford. Sekedar untuk tambahan, kalau punyanya model frog cat, itu sama langkahnya 5. Cuman urutannya adalah seek mencari, build membangun, imagine membayangkan, plan merencanakan, dan make membuat. Itu model frog cat. Ada lagi model IDEO-AD atau IDEO edition. 5 langkah juga, yaitu discovery, interpretation, ideation, experimentation, dan evolution. Terlepas dari manapun model yang dipilih, berlaku elemen dan prinsip yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang terdahulu.
Selamat menggunakan model ini untuk melakukan design thinking bagi keperluan Anda masing-masing. Terima kasih.